Untuk penyakit saya sudah hampir 10 tahun ya, kurang lebih menderita vertigo. Itu sudah ketergantungan sekali dengan obat. Saya melihat salah satu tayangan di televisi JAK TV, itu ada pengobatan alternatif. Pada saat itu saya benar-benar tertarik ya, karena memang tidak menggunakan media apapun ya, apakah itu ramuan atau mungkin alat-alat yang dipakai gitu. Yang lebih tertarik lagi buat saya itu yang disarankan oleh Ustadz Sony itu hanya dengan doa. Pada saat pertama kali saya diterapi itu sudah saya rasakan sekali, karena apa? Di samping vertigo yang saya rasakan, saya sempat tidak bisa tidur selama kurang lebih 8 hari. Nah, pada saat itu keluhan itu saya utarakan kepada Ustadz Sony. Alhamdulillah di awal terapi yang pertama itu sudah saya dapatkan manfaatnya ya. Kemudian saya bertemu untuk yang kedua kalinya langsung dengan Ustadz Sony. Saya diterapi kalau nggak salah 5 kali terapi. Alhamdulillah vertigo yang saya rasakan itu sampai saat ini ya sembuh ya. Saudara-saudara sekalian yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta hasil ciptaan Allah. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan daripada rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JAK TV. Saya Tarta Mayasari kembali lagi hadir tentunya menemani Anda dalam Medika Natura Sore. Sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan juga kesehatan prima secara alami. Ya, sore hari ini kita akan mengulas tentang penyembuhan penyakit bersama Klinik Terapi Kolbu. Dan langsung saja Tarta akan langsung sapa narasumber kita yang telah hadir di studio, yaitu Ustadz Sony Sutrisna selaku terapis dari Klinik Terapi Kolbu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, dan ada juga Ibu Rahayu, mantan pasien dari Klinik Terapi Kolbu. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Baik Pak Ustadz, Sony mungkin bisa jelaskan nih Pak kepada pemirsa yang mungkin baru pertama kali ini menyimak ya Pak ya. Sebenarnya terapi kolbu itu apa sih Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, mungkin banyak yang ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan terapi kolbu ini dan di mana sih sebenarnya kekuatan dari terapi kolbu itu sendiri. Jadi terapi kolbu adalah suatu metode terapi yang dimana di sana yang diandalkan adalah kekuatan hati nurani. Nah, di mana kekuatan hati nurani ini dilatih dengan cara seorang penterapi dalam hidupnya, dia selalu harus perang melawan dirinya sendiri, yaitu perang melawan perasaan iri, perang melawan dengki, buruk sangka, sombong, dan sebagainya. Jadi apabila dalam kehidupan ini kita sering melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati kita, maka tanpa kita sadari hati tersebut dia akan memancarkan cahaya basmala, atau yang mungkin orang sering mengenal dengan cahaya yang keluar dari dalam tadi. Nah, cahaya basmala itulah yang disalurkan ke tubuh para pasien. Makanya para pemirsa, di terapi kolbu kita tidak menggunakan jamu, kita tidak menggunakan herbal, obat, ataupun dengan dipijat. Kita juga tidak menggunakan alat-alat jarum suntik. Dan karena ini metodenya adalah proses kebersihan hati, maka di sana juga tidak digunakan ayat-ayat ataupun harus menggunakan amalan-amalan. Di sana yang ada hanya keheningan. Jadi sesuatu yang hening.
dalam keheningan itulah cahaya basmala itu disalurkan ke tubuh para pasien. Dan ini biasanya dilakukan tidak sebentar, kurang lebih hampir 1,5 jam para pasien itu dilakukan terapi. Jadi bukan terus kemudian datang, terus kemudian langsung diterapi pulang, tidak, tapi dilakukan meditasi kurang lebih selama 1,5 jam. Itulah kira-kira yang dimaksud sekilas tentang terapi kolbu. Namun untuk lebih jelasnya dan detailnya apa dan bagaimana terapi kolbu, syukur alhamdulillah sudah ada 2 buku yang saya tulis sendiri yang lebih detail tentang apa dan bagaimana terapi kolbu. 2 buku ini berjudul Power of Soul dan satu lagi berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Baik. Pak Ustadz, nanti kita akan menjelaskan mengenai bukunya ya Pak ya, tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut ya Pak ya. Ya pemirsa, bagi Anda yang berinteraksi dengan kami buka line telepon ke 0215155111. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Medika Natura Sore. Residence One at Serpong Boulevard. Hunian yang berlokasi di jantung kawasan Serpong. Peluncuran hunian tipe terbaru New Miami 6x15 meter dengan 3 kamar tidur. Miliki dengan harga Rp798 juta termasuk PPN atau bisa dicicil Rp6,7 juta per bulan. Berhadiah langsung LED TV 32 inch. Hubungi 021 5316 7000. Dan ini oleh penguasaan yang zalim, namanya jaksa itu, kalau dia menuntut orang dan tidak terbukti hanya mempermainkan hukum, jaksa hukum harus dipenjarakan juga. Kami bisa bersinergi dengan KPK misalnya. Saya bisa saja menyampaikan di KPK, Pak. Itu ada di pemerintah. Nah DPR ini juga bodoh karena tidak mengerti cara memperkuat dirinya. Padahal kalau kita baca pasal 20 undang-undang. Bersama para narasumber yang terpercaya membahas tuntas masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini berada di Pacific Place Jakarta. Kita diaudit oleh segala macam pihak itu, Pak. Langkah-langkah konkret agar dalam waktu cepat. Tapi tidak disiapkan dengan infrastruktur Tidak akan bertambah, yaitu masih tetap 7 orang. Itu hak asasi manusia diatur dan konstitusi juga diatur di Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore. Dan pemirsa, tema kita sore hari ini adalah cinta membawa kesembuhan. Dan masih bersama dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna dari terapi klinik kolbu. Ya, baik Bapak tadi kan sudah menjelaskan sedikit tentang terapi klinik kolbu ya Pak ya, seperti apa. Nah sebenarnya kalau tadi membahas mengenai kebersihan hati ya Pak ya, itu dalam keadaan hening. Ini memang di klinik itu sendiri memang keadaannya hening seperti apa? Di sana memang keadaannya hening, kita tidak menggunakan suara-suara musik atau menggunakan lalu zikir atau apa, tidak. Yang adanya pasien tiduran, kita diem meditasi gitu aja. Meditasi. Ya, dan di sana nggak ada pakai ayat ini ayat itu, nggak ada. Karena memang nggak boleh kan ya. Allah kan berkata dalam kitab suci, jangan kau memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Jadi nggak boleh menggunakan seperti itu. Jadi makanya di terapi kolbu tidak ada. Di ruangan pengobatan pun kita nggak ada tulisan-tulisan ayat apa, nggak ada. Jadi tembok biasa putih aja. Itu tapi yang nanti akhirnya dilakukan terapi itu seperti apa ya Pak, kurang lebih? Ya itu, jadi si pasien biasanya 1 jam ditangani oleh para asisten saya, terus setengah jam baru sama saya. Oh seperti itu. Jadi pasien tidur, ada yang duduk, terus kita lakukan terapi.
Baik, ini ke Ibu Rahayu dulu ya Bu ya. Ibu ini adalah mantan pasien ya Bu ya dari klinik terapi Kolbu nih. Ibu sebelumnya menderita sakit apa Bu? Itu psikis itu Mbak, kecemasan dan ketakutan yang berlebihan gitu. Oh seperti itu. Iya. Sampai akhirnya memutuskan untuk datang ke klinik terapi Kolbu ini apa alasannya? Alasannya kan saya nggak mau mengonsumsi obat terus menerus, itu kan nggak bagus buat tubuh ya. Jadi saya kepengen cari alternatif lain gitu. Sebelumnya memang pernah cek kemana-mana juga? Iya, cek ke dokter ke medis ya, spesialis jantung juga. Kan suka kalau kumat itu debar-debar, terus asam lambung meningkat ya, terus telapak kaki dingin gitu, terus emosi juga nggak stabil gitu. Jadi pokoknya nggak nyaman sekali pada tubuh gitu. Dan akhirnya memang pada saat ke medis diperiksa itu di medis tidak nggak ada apa-apa. Indikasi ke jantung juga nggak ada apa-apa, sehat, bagus. Tapi akhirnya memang mungkin karena sudah capek, lelah juga Bu ke medis, akhirnya memutuskan untuk datang ke klinik terapi Kolbu. Sebenarnya terapinya seperti apa sih Bu yang dilakukan di klinik terapi Kolbu itu? Terapinya itu pakai meditasi ya. Meditasi, jadi pasien itu datang tiduran ya, ada yang duduk itu, dimeditasi dengan doa, jadi transfer energi dari terapisnya ke pasien gitu. Jadi dalam keheningan itu kita juga ikut larut dalam suasananya itu. Jadi membuat hati juga tenang gitu. Ini sudah berapa kali terapi Bu? Saya 5 kali. Satu paket 5 kali. Satu paket 5 kali dan sudah ada perubahan ya? Ya, udah perubahan. Ini sudah jantung sudah tidak pernah berdebar-debar lagi? Ya, enggak. Memang sudah diberikan ketenangan ya Bu ya dengan ada meditasi tersebut ya Bu ya. Baik Pak Ustadz, ini tadi kembali ke tema kita ya Pak ya, cinta membawa kesembuhan. Sebenarnya hubungannya apa nih Pak antara cinta dengan kesehatan? Oh gitu. Iya, para pemirsa JAK TV, saya teringat Allah berkata di dalam kitab suci begini, cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Nah, ini cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Nah, sangat kelihatannya simpel, kelihatannya mudah. Tapi pada saat kita menjalankan ini tidak gampang. Karena yang pasti yang akan membentur adalah ego kita. Ego kita sering membentur di sini untuk menjalankan proses kata-kata Allah tadi. Cintai orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Sebagai contoh misalkan, bagaimana kita mau merelakan orang yang kita cintai, misalkan, ya, untuk supaya dia bisa lebih maju lagi dalam hidupnya. Tapi mungkin kita akan kehilangan dia. Nah, ini agak sulit biasanya kita mau merelakan itu. Karena apa? Kesulitan itu akibat dari ego kita. Ego kita. Nah, inilah kenapa dikisahkan dalam kitab suci juga bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau sudah mulai mencintai terlalu berlebihan putranya, lantas turun perintah sembelih. Ini artinya apa? Artinya hati-hati pada saat kita menjalankan tadi. Cinta itu apakah dia berbenturan dengan ego kita? Nah, yang celakanya lagi, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan cinta yang tulus selama cinta itu diembel-embeli dengan ego. Nah, ego itu adalah sesuatu yang dipupuk berdasarkan kotoran-kotoran hati. Kotoran-kotoran hati itu ada cemburu, ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, ada macam-macam kotoran hati. Nah, kotoran-kotoran hati itulah yang membentuk ego. Nah, ego itulah yang membentengi cinta tadi. Jadi kalau seseorang dia dalam hidupnya dia ingin mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri seperti yang Allah katakan, maka biasanya akan berbenturan dengan egonya. Saya ambil contoh misalkan begini. Bisa tidak kita memberikan cinta kita kepada orang yang tidak seideologi dengan kita? Contoh, orang tersebut beda agama dengan kita. Bisa tidak kita bisa memberikan cinta yang seimbang dengan apa yang kita berikan kepada orang yang seideologi dengan kita? Atau kita memberikan cinta kepada orang yang tidak setipe dengan kita. Contoh misalnya gini, kita ketemu sama orang, wah model-model wajah-wajah gini kayaknya nggak semak, nggak enak aku ngelihatnya. Bisa tidak kita memberikan cinta kepada orang itu sama dengan orang yang wajahnya menyenangkan bagi kita. Nah, ini biasanya yang menyulitkan adalah ego. Nah, ego adalah bahan bakarnya itu semua dari kotoran-kotoran hati. Baik Pak, nanti kita akan melanjutkan lagi Pak berbicara mengenai ego dan juga kotoran hati ya Pak ya.